sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan besar dan sentral dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan dan kepentingan manapun. KPK memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta eksekusi tindak pidana korupsi yang merupakan lebih dari separuh proses dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, KPK juga dapat melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi lain terkait pemberantasan korupsi dan dapat melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Sejalan dengan besar dan sentralnya kewenangan tersebut, sesuai dengan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dibentuk organ baru di dalam KPK, yaitu Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas KPK dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Keberadaan Dewan Pengawas KPK diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang berbunyi, Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 orang anggota KPK, dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai bagian dari KPK, Dewan Pengawas tidak menyusun visi dan misinya sendiri, melainkan melebur dan turut melaksanakan visi dan misi KPK. Keberadaan dan tugas Dewan Pengawas pun selaras dengan misi keempat KPK, yaitu meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dewan Pengawas KPK dan pimpinan KPK bukanlah struktur yang hierarkis, sehingga dalam struktur kerja pemberantasan korupsi, keduanya tidak saling membawahkan, tapi justru saling bersinergi menjalankan tugas masing-masing. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Sekretariat Dewan Pengawas KPK terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang bertugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengawas KPK sesuai bidang keahlian dan keterampilan. Dan bagian tata usaha yang bertugas untuk melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan administrasi umum dan pemberian dukungan kegiatan pada Sekretariat Dewan Pengawas KPK. Dengan berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU 16 Tahun 2019 tanggal 4 Mei 2021, maka tugas Dewan Pengawas KPK adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 kali dalam 1 tahun. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas KPK menyusun rancangan induk pengawasan yang memiliki 3 pilar utama. Pilar pertama, pengawasan tugas dan wewenang KPK. Dewan Pengawas setidaknya melakukan 3 hal, yaitu menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan temuan Dewan Pengawas KPK, rapat koordinasi pengawasan secara berkala dengan pimpinan KPK, dan melakukan monitor atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Pilar kedua, penegakan kode etik. Dalam penyusunan kode etik, Dewan Pengawas menerima masukan dari pimpinan KPK dan perwakilan dari setiap unit kerja. Setelah dilakukan harmonisasi, maka kode etik dan kode perilaku KPK resmi disahkan. Kode etik dan kode perilaku KPK dirumuskan ke dalam 5 nilai dasar yang masing-masingnya memiliki kewajiban dan larangan. 5 nilai dasar dimaksud adalah integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan. Pilar ketiga, evaluasi kinerja. Terdapat 2 jenis evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja pimpinan KPK, yaitu evaluasi per semester yang dilakukan 2 kali dalam setahun, dengan menilai capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama hasil evaluasi dalam rapat evaluasi kinerja atau rapat tinjauan kinerja tingkat komisi, dan evaluasi kinerja pimpinan KPK holistik yang dilakukan sekali dalam setahun. Dan evaluasi terhadap kinerja pegawai KPK dilakukan setiap 1 kali setahun, menggunakan metode yang mendasarkan pada hasil rata-rata pencapaian kinerja pegawai pada setiap unit kerja setingkat direktorat atau biro. Tujuan akhir dari dilaksanakannya pengawasan terhadap tugas dan wewenang KPK oleh Dewan Pengawas adalah untuk terwujudnya akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Bersinergi membebaskan negeri dari korupsi.